الحمد لله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال رحمه الله تعالى, masuk di dalam pembahasan tentang al-imamah. Qala ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Di dalam pembahasan sebelumnya adalah masalah al-ma'mum, kewajiban makmum terhadap imam. Qala, sekarang pembahasan kriteria imam yang berhak menjadi imam ditentukan oleh Rasulullah SAW. Qala ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak bacaan atau hafalannya. Ini sudah suatu hal yang masyhur di kalangan para sahabat. Ketika Rasulullah SAW mengatakan aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalannya, artinya otomatis yang paling faham Al-Quran. Bedanya dengan zaman sekarang, makanya gak ada pertanyaan baru, bagaimana kalau ada dua orang yang satu hafalannya lebih banyak tapi tidak faham apa yang dihafal, yang kedua hafalannya lebih sedikit tetapi dia faqih, dia faham Al-Quran, mana yang lebih didahulukan? Ini muncul pertanyaan karena memang kondisi zaman sekarang seperti itu. Menjelang kiamat, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya penghafal Al-Quran, sedikit orang yang faham Al-Quran. Banyaknya para penghafal, banyak membaca Al-Quran, wa yaqilla fuqaha'ukum, tapi yang faham tafsir Al-Quran, yang faham agama sedikit. Di mana-mana pondok pesantren tahfidz. Di mana-mana daurah tajwid, sanad 7 qiraat. Tetapi daurah ilmiah tentang tafsir Al-Quran, pengajaran ilmiah tentang tafsir Al-Quran jarang. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah, itu gak ada pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, ini lebih hafal, tapi ini lebih faqih, lebih paham, gak ada. Kenapa? Mereka sudah tahu. Kata Ibnu Mas'ud, kunna idza akhadna 10 ayatin lam natajawazhu hatta nafhamahu wa na'mal bih. Kami kalau sudah menghafal 10 ayat Al-Quran, hafal 10 ayat, punya jadwal hafalan Al-Quran minimal 1 hari 10 ayat, walaupun ayat-ayat pendek. 10 ayat, nambah 2 hari sudah 20 ayat, 3 hari sudah 30 ayat, datangnya 5 hari sudah hatam 1 surat pendek. Kalau kami sudah menghafal 10 ayat, kami tidak akan pernah melalui 10 ayat itu sebelum kami fahami dan kami amalkan. Benar-benar tajwidnya dimungkinkan, bacaannya dibenarkan, maknanya difahami, kemudian konsekuensinya diamalkan. Makanya kalau berbicara para sahabat yang paling banyak hafal, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang paling indah bacaannya, seperti
Ubay bin Ka'ab, seperti Abu Musa al-Asy'ari, tetapi yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai imam setiap beliau berhalangan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang paling faham, yang paling faqih. Kemudian Abu Bakar setelah itu mengangkat Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka semua menjadi imam. Kenapa? Karena imam itu bukan masalah sekedar keindahan suara, bukan hanya sekedar barakallahu fikum bacaan yang indah, bukan hanya sekedar banyaknya hafalan, tapi imam itu adalah panutan. Imam itu adalah panutan pemimpin, sehingga butuh dibawa dari sisi penampilan, dari sisi akhlak, dari sisi barakallahu fikum pembawaan language-nya. Nah, itu imam karena dia adalah pemimpin. Karena dia adalah pemimpin barakallahu fikum. Bagaimana dia kalau salah, cara mengendalikan kesalahan, cara mengatasi kesalahan, dia bakal ditonton orang, dia bakal didengar suaranya oleh orang banyak, dia bakal dilihat perbuatannya. Itu imam. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ini kriteria imam yang pertama. Al-imam dhamin wal mu'adzin mu'taman. Imam itu adalah penanggung jawab berat, bukan hanya sekedar barakallahu fikum bisa menyelenggarakan salat, bisa menunaikan qiraat, tetapi imam adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, imam, muadzin, semua adalah ibadah. Makanya nggak boleh jadi rebutan, nggak boleh dijadwal sembarangan. Yang namanya imam, yang namanya muadzin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menunjuk muadzin. Bilal bin Rabah, fa innahu 'inda minka sautan. Biarkan Bilal yang adzan wahai Zaid. Padahal Zaid bin Abdullah yang bermimpi. Di dalam riwayat Zaid bin Abdullah meminta kepada Rasulullah supaya dia yang ingin mengumandangkan pertama kali azan. Karena dia yang bermimpi, dia minta kepada Rasulullah, saya ingin mengumandangkan pertama kali azan ya Rasulullah. Setelah itu biarkan Bilal. Fa innahu 'inda minka sautan. Karena dia suaranya lebih nyaring. Nah, manggil orang akan semangat kalau dipanggil dengan suara keras. Nah, manggil orang dengan suara lembek, suara orang ngantuk, yang ada bukan orang semangat datang ke masjid malah tambah ngantuk. Sudah suaranya azannya lembek, suaranya azannya kayak orang kelaparan, ditambah lagi imamnya Masya Allah. Sudah azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azannya kayak gitu, begitu ngimamin suaranya kayak gitu imam. Alhamdulillah. Enggak ada yang mau datang ke masjid. Masjid yang besar itu akan jatuh di bawah ketika orang mendengar suara azan. Orang mengatakan, ya Allah, mubazir di masjid. Masjid besar ini, semewah ini, muadzinnya seperti ini. Musalla kecil akan terangkat dengan suara muadzin. Gak nyangka musalla seperti ini muadzinnya. Ini enggak pantas ini orang azan di musalla sekecil ini. Ini orang pantasnya azan di masjid besar, muadzin di masjid besar. Suara yang seperti ini. Nah, masjid besar akan hilang, di bawahnya akan hilang harga dirinya dengan suara imam, penampilan imamnya. Musalla kecil akan berwibawa, akan dituju orang dengan imamnya, dengan suaranya, dengan pembawaan imamnya. Na'am barakallahu fikum. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling banyak bacaannya, sehingga dia paling banyak bacaan, paling paham, sehingga dia tahu kapan dia batal, kapan dia harus barakallahu fikum duduk. Karena imam itu sekali lagi semua akan dilihat gerak-gerik, akan dilihat
tingkah lakunya oleh makmum karena dia panutan. Fa in kanu fil qira'ati sawa' fa'allamuhum bis sunnah. Kalau mereka ternyata bacaannya sama-sama, maka yang paling alim dengan sunnah. Para sahabat kurang lebih bacaan Abu Bakar, bacaan Abu Hurairah, bacaan Ibn Abbas, bacaan Ubay bin Ka'ab, bacaan Abu Musa al-Asy'ari, bakun itu imam yang ngantuk itu bawa. Yang lain bicara imam ngantuk sendiri. Kalau mereka dalam bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran sama, maka yang paling faham tentang sunnah, yang paling tahu tentang sunnah, apa yang dilakukan setelah selesai sholat, zikirnya, fitunya, semuanya. Nah, bukan yang paling berumur, bukan melihat umur, tetapi melihat bacaan. Ya, ini juga celakanya kadang-kadang kita ini orang Indonesia. Anaknya dimasukkan di pesantren, anaknya hafal Quran, minimal 3 juz sudah ada, 2 juz sudah ada. Nanti giliran libur, pulang, ketika salat di rumah atau ketika sedang safar sama anaknya, bukannya anaknya yang suruh imami, bapaknya yang suruh imami, padahal bacanya belepotan. Karena faktor ini masih anak kecil. Nggak boleh seperti itu. Nah, ketika Banu Salimah mendengarkan hadis ini, Banu Salimah pun melihat siapa yang paling banyak hafalan di antara kita ini. Mereka tidak menemukan kecuali Amir atau Amr bin Salimah. Amir atau Amr bin Salimah, anak kecil, umur belum ada 10 tahun, tapi dia yang paling banyak hafalannya. Dari mana dia hafal? Dia menggembalakan kambing. Setiap ada orang lewat muslim, lewat mampir, kadang minum susu kambing, dia mendengarkan Al-Quran, dia dibaca dan dia hafal, sehingga mereka mengangkat dia sebagai imam. Sebagai imam, padahal paling kecil di situ. Sebagai imam, ditambah lagi dengan ekonomi, kondisi keluarga, ekonomi keluarga yang sangat miskin, sehingga terkadang dia mengimami dengan pakaian apa adanya, kadang sobek, pas-pasan, sampai terkadang ketika dia ruku, sujud, tersingkap auratnya. Akhirnya kaum wanita bersimpati kepada dia, kemudian mengumpulkan sumbangan dan untuk memberikan pakaian untuk diberikan kepada imam mereka ini. Itu para sahabat dalam menerapkan. Kalau mereka sama-sama bacaannya, maka yang paling faham sunnah, yang paling alim. Tuh kriteria imam itu. Hafal Quran ini kriteria imam ini. Menjadi imam kan? Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Kalau ternyata dalam bacaan sunnah, dalam pemahaman sama-sama faqih, hafid, maka yang lebih terdahulu hijrahnya, yang lebih terdahulu masuk Islam, yang lebih terdahulu mengenal sunnah, yang lebih terdahulu hijrah dari maksiat, faqdamuhum hijrah. Jadi Islam itu mengajarkan adab. Islam itu bukan terjadinya perpecahan, terjadinya keributan, gampang ribut di kalangan komunitas kita ini, yayasan, pesantren, DKM, karena tidak menghormati yang muda, itu tidak pernah menghormati yang tua, sehingga bahkan kadang-kadang yang muda-muda itu condong nama orang tua. Kita singkirkan aja, regenerasi. Nah, regenerasi itu wajib ada, tetapi yang namanya generasi tidak menghormati petuanya, tidak menghormati orang tuanya. Ada orang tua, ada petua. Orang tua dalam arti umur, lebih berumur dari saya. Petua, orang yang dituakan, dia muda tapi kita tuakan, karena dia punya orang yang sangat bijak.
dia punya pendapat, punya ide-ide yang sangat cemerlang, dia bijak. Nah, istilahnya kalau orang Jawa itu apa namanya, porobilih sepuh, rosepuh, porobilih sepuh. Ada yang sepuh, ada yang disepuhkan. Ada orang tua, ada yang dituakan. Kapan itu tidak diterapkan dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas, akan terjadi fitnah. Yang muda merasa kita ambil kekuasaan, yang tua-tua kita singkirkan, akan terjadi fitnah. Nah, ini yang ketiga. Kalau hijrahnya sama, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman aw sinnan. Kalau mereka ternyata hijrahnya juga sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam atau lebih berumur, lebih duluan, lebih berumur. Wala tayyib, itu kriteria seorang imam aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah. Ada sebagian masjid itu seperti itu. Imamnya modal hanya karena hafalan doang. Modal hanya karena hafalan. Nggak belajar sunnah, nggak belajar kriteria imam. Yang namanya imam itu kan seperti pedagang. Anda pedagang, belajar tentang hukum dagang. Anda mau menunaikan umrah, belajar tentang hukum umrah. Anda mau haji, belajar hukum haji. Anda mau nikah, belajar tentang pernikahan. Anda mau imamin, belajar tentang imam. Ada sebagian masjid seperti itu, mengandalkan hanya karena hafalan. Ketika dia salah dalam bacaan, berhenti sampai kadang lama, sampai imam rasanya mau nyeret dia dari belakang, makmumnya berhenti mikir, gonta ganti surat, itu bikin kesal. Ya, imam ambil surat lain atau enggak rukun. Orang nggak akan bosan. Tapi ada yang bagian imam kadang arogannya luar biasa, terlihat dari situ sudah arogannya itu terlihat. Baca surat panjang, salah, berhenti. Diingatkan salah lagi, memaksakan diri. Salah lagi, memaksakan diri. Itu sampai membosankan makmumnya pun sampai jengkel di belakangnya. Baca surat pendek, Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Naam. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanih. Dan tidak boleh seseorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaan dia. Saya datang di suatu masjid, tiba-tiba kemudian ada mempersilahkan, Ustaz, imami Ustaz. Ini kita rombongan datang, kemudian datang di masjid, Ustaz silakan imami Ustaz, Syekh silakan imamillah. Enggak boleh, ada imam rawatib. Imam rawatibnya suaranya jelek, biarkan dia imam, karena ini wilayah kekuasaan dia. Masjid wilayah kekuasaan dia, dia imam rawatib. Kecuali kalau kita sudah masbuk, kita sudah sholat sendiri, nah. Tapi selama kita makmum, kita tetap makmum, karena ini adalah wilayah kekuasaan dia, kecuali kalau dia mempersilahkan. La ya'ummanna ar-rajula fi sultani. Saya kedatangan tamu juga begitu. Dia tidak berhak menjadi imam, seindah apapun suaranya, kecuali kalau saya mempersilahkan. Sholat di rumah, sholat di musalla, sholat di masjid, saya di situ sebagai imam rawatib, maka dia tidak berhak kecuali saya mempersilahkan. Itu juga ada. Ini kan luar biasa. Jangan asal dipersilahkan, silahkan Ustaz, langsung maju. Padahal di situ ada imam rawatib. Orang mengatakan, ini siapa mereka? Kok datang seenaknya, menjadi imam seenaknya, melangkahi orang tua di sini, melangkahi imam rawatib di sini. Padahal strukturnya sudah ada, ini imam rawatibnya, sudah ada di masjid bahkan. La ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultan. Menjaga perasaan.
wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idzni, dan tidak boleh duduk di rumah di tempat kehormatan dia kecuali dengan izinnya. Yang namanya rumah, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rumah, di rumah, ruang tamu, apalagi kamar, itu mesti yang namanya rumah itu ada tempat-tempat khusus yang memang untuk tuan rumah. Di ruang tamu misalnya mesti ada kursi tertentu untuk tuan rumah. Itu kalau istri yang bisa menata rumah, yang bisa, istri yang menghormati suami, itu dia sudah tahu. Ini kursi khusus untuk suami saya, tuan rumah. Ketika ada tamu pun paling banter yang duduk di situ dia, istrinya. Tamu dipersilakan, silakan duduk di tempat itu. Ini khusus. Itu terlihat istri yang menghargai suami dengan istri yang tidak menghargai suami, istri yang punya punya privasi dan tidak punya privasi. Apalagi mau sampai orang itu masuk di dalam kamar, padahal itu adalah urusan dia dengan rahasia rumah. Ramlah Ummu Habibah radhiyallahu anha di rumahnya seperti itu. Ada khusus tikar khusus untuk suaminya. Tidak boleh ada yang duduk di sini selain suami saya Rasulullah SAW. Ketika datang suaminya, ayahnya Abu Sufyan, yang saat itu Abu Sufyan masih kafir, belum masuk Islam, datang Abu Sufyan ke rumah Ummu Habibah, ditarik karpet, digulung karpetnya oleh Ummu Habibah, Ramlah bin Abi Sufyan, tarik. Anak Abu, saya ayah, kenapa saya nggak boleh duduk di situ? Kata Ummu Habibah, ini adalah tikar khusus untuk suami saya, dan engkau orang kafir najis. Saya nggak mau karpet ini ditempati oleh orang lain. Di situ Abu Sufyan yang saat itu masih kafir tersinggung, karena Boyo ditarik dari tadi ya, sebelum dia lihat ini di depannya tarik. Abu Sufyan yang saat itu masih kafir sakit hati dengan perlakuan anaknya, tersinggung dengan perlakuan anaknya, tapi dari satu sisi dia juga menimbang itu orang yang berakal. Ya, sama di Indonesia itu orang yang fitnah Wahabi, orang-orang yang berakal menimbang mana sih bukti kejahatan Wahabi di Indonesia ini. Yang sering membubarkan pengajian itu Wahabi apa bangsa? Orang yang berakal, kiai-kiai yang berakal paham. Nah, jadi Abu Sufyan marah, tersinggung dengan perlakuan anaknya, tapi dari sisi dia meninggal. Dia dari situ kagum. Dari situ dia kagum bagaimana cara Islam, cara wanita Islam memuliakan suami, menghargai suami. Marah dia, sakit hati dia. Begitu mau duduk karena ditarik. Ini tempat suami saya khusus, nggak saya kasih pada siapa-siapa. Marah, tersinggung dengan perlakuan anaknya, tapi dari sisi lain dia sadar, subhanallah, begini Islam memperlakukan suaminya. Itu Islam zaman dahulu, bukan Islam zaman now. Islam zaman now yang diperhatikan dompetnya doang. Suami itu paling perhatian dengan dompet suami, dengan tempat penyimpanan duitnya suami, di mana itu mesti dia tahu dia. Beruntung banget suami dapat istri yang bisa cari duit. Di mana saja duitnya ditaruh mesti ketemu. Di mana saja suami nyimpan duit mesti ketemu. Kalau istri zaman dahulu perhatian suami dengan segalanya, dari penampilannya, karena apa, dia itu adalah di bawah. Mau melihat istri itu merawat suami apa, lihat penampilan suaminya. Nah, dari situ dia belajar. Zaman sekarang enggak. Perhatian apa? Perhatian diri sendiri. Suaminya muli bangunan, istrinya pokoknya kecantikan, terus mukanya putih glowing, suaminya hitam ireng. Itu aja.
nggak peduli suaminya mau sholat dengan pakaian sobek-sobek, mau suaminya sholat dengan pakaian kusut, nggak peduli, yang penting fulus. Dari situ Abu Sufyan sadar, begitu wanita mengagungkan suaminya di dalam Islam. Ini hadis riwayat Muslim tentang kriteria imam dan juga adab di dalam rumah. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.